Anak-anak disuntik vaksin COVID, itu harus ada persetujuan orang tua ya. Saya pikir informasi tentang vaksin itu sendiri masih sangat kurang di masyarakat. Jadi saya tidak bisa menjawab boleh apa enggak karena informasi yang saya dapatkan juga masih sangat sedikit sekali gitu. Untuk vaksin boleh aja sih, memang kalau memang nggak ada permasalahan dengan vaksin itu dan ada efek sampingnya ya nggak jadi masalah sebenarnya. Jadi setuju ya? Iya, setuju aja saya. Karena mungkin ada efek samping yang lebih bahaya ya untuk anak kecilnya. Jadi nggak boleh ya? Iya, mungkin kalau untuk orang lansia dan anak kecil sih yang kayaknya sih nggak perlu mah. Untuk vaksin COVID-19 untuk anak berarti usia dari 0 sampai 18 tahun ini, kenapa belum dikasih memang sedang dalam tahap penelitian. Jadi untuk anak-anak ini memang lagi masuk tahap ketiga ya, lagi masuk tahap ketiga penelitian sehingga nanti kalau misalnya sudah ada hasil dari tahap 3 ini baru nanti dari Ikatan Dokter Anak Indonesia akan merekomendasikan apa perlu atau tidak untuk pemberian vaksin COVID dan kapan nanti akan diberikannya pada usia berapa, itu nanti dari Ikatan Dokter Anak Indonesia bagian yang khusus untuk mengurusi imunisasi nanti akan memberikan rekomendasinya gitu. Berhubungan dengan kekebalan tubuh atau imunitas, itu jelas yang namanya organ tubuh dari anak ini jauh lebih fungsinya belum sebaik orang dewasa. Otomatis infeksi apapun itu anak-anak lebih rentan terkena dibandingkan orang dewasa, termasuk infeksi COVID ini ya. Jadi lebih mudah tertular, tapi gejalanya macam-macam, dari mulai tidak ada gejala sampai gejala yang berat atau sakit kritis, itu tergantung kondisi dan imunitas dari masing-masing individu si kecil gitu. Jadi memang anak jauh lebih rentan terinfeksi apapun, baik virus ataupun bakteri. Jadi karena memang kondisinya belum sematang atau fungsinya belum sebaik orang dewasa. Untuk anak, alternatif yang terbaik sebenarnya adalah kita harus tetap menjalankan protokolnya. Yang pertama, stay at home. Berarti hindari kerumunan, nggak perlu keluar rumah. Itu yang paling bagus. Jadi, itu pilihan terbaik. Yang kedua, kalaupun harus keluar rumah, biasanya sih harus imunisasi ya. Tetap jalani protokol dengan memakai masker dan juga dikombinasikan pakai face shield. Yang ketiga, rajin cuci tangan. Gitu. Jadi, tetap kerjakan yang tiga ini, sebisa mungkin jangan keluar rumah kecuali harus ke rumah sakit untuk memeriksakan diri atau melakukan imunisasi. Balik lagi nih, nutrisi sebenarnya kalau anak memiliki gizi yang baik dengan asupan makan yang baik, artinya gizinya seimbang. Nutrisi dari makronutrien dan mikronutrien terpenuhi dengan baik, harusnya kita tidak menambahi suplementasi apapun. Tapi kita harus tahu bahwa komposisi untuk menjaga kekebalan tubuh atau imunitas itu meningkat, itu butuh vitamin C dan zinc. Nah, vitamin C dan zinc ini nggak perlu disuplementasi, cukup dari makanan sehari-hari. Apa ya, mengandung buah-buahan yang berwarna kuning gitu. Jadi zinc itu bisa didapat dari daging juga, dari sayuran juga. Jadi dengan konsumsi makanan kalau zaman dulu kita bilang 4 sehat 5 sempurna, sekarang dengan gizi seimbang itu sudah cukup memenuhi untuk meningkatkan dan mempertahankan kekebalan tubuh si kecil. Ini nggak terkait dengan COVID aja ya, apapun itu. Jika dijumpai ada gejala demam, selama 3 hari dengan pemberian obat demam tidak turun, itu bawalah ke rumah sakit. Diare yang sudah diatasi dengan pemberian zinc dan pemberian cairan oralit, selama 3 hari berturut-turut, anaknya tambah lemas, anaknya nggak mau makan, nggak mau minum, silakan bawa ke rumah sakit. Anak dengan demam tinggi dan ada riwayat kejang, silakan bawa ke rumah sakit. Anak diare dengan adanya BAB berdarah, silakan bawa ke rumah sakit. Anak demam, anak batuk, anak pilek dengan adanya pola pernafasan yang jauh lebih cepat dari biasanya, silakan bawa ke rumah sakit. Inilah tanda-tanda emergensi yang menurut saya nggak usah ditunda lagi datang ke rumah sakit. Jadi, tapi jangan gara-gara, wah baru demam 1 hari langsung bawa gitu. Nggak gitu juga. Jadi kalau memang demam 1 hari ada riwayat kejang, silakan bawa ke rumah sakit. Karena itu memang berpotensi untuk membangkitkan kejangnya berikutnya. Gitu. Jadi, tadi keadaan-keadaan kegawat daruratan yang perlu segera ke rumah sakit.